Pengertian media pembelajaran audio. Media audio atau media dengar adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio berupa lambang-lambang auditif baik verbal maupun non-verbal. Menurut Kustiono 2010, media pembelajaran audio merupakan bentukan media baik software maupun hardware yang mengandung dan mampu menyampaikan pesan-pesan yang terkandung secara auditif. Artinya, pesan-pesan yang dikandungnya disampaikan dengan melalui saluran indera pendengaran. Sedangkan menurut Kustiono 2010, media audio termasuk jenis media rekaman suara atau audio recorder dengan menggunakan bahasa verbal atau sound effect dan musik. Rekaman suara dapat dipakai sebagai media pembelajaran secara klasikal. Kelompok atau individual yang termasuk dalam media audio diantaranya rekaman seorang guru, radio, rekaman piringan hitam, tape recorder, dan sebagainya. Berdasarkan pengembangan pembelajaran, media audio dianggap sebagai bahan ajar yang ekonomis, menyenangkan, dan mudah disiapkan dan digunakan oleh guru dan siswa. Materi pembelajaran dapat diurutkan penyajiannya, serta bersifat tetap, pasti, dan juga dapat digunakan untuk media instruksional belajar secara mandiri. Bahan ajar audio merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung, yang dapat dimainkan atau didengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Jenis-jenis media pembelajaran audio. Jenis-jenis media audio yang ada dan pernah digunakan oleh manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada analog dan digital. Yang pertama, media analog. Radio merupakan media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Suara yang mengandung pesan dikomunikasikan atau diinformasikan melalui alat atau mikrofon, yang kemudian akan dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik dan penerima pesan atau pendengar menangkap informasi tersebut melalui pesawat radio. Yang kedua ada alat perekam pita magnetik atau kaset tape. Alat perekam pita magnetik sering kita sebut kaset tape. Recorder merupakan salah satu media yang melakukan perekaman menggunakan kaset audio. Kaset pita ini digunakan sebagai tempat menyimpan berkas audio analog yang jumlah waktu rekamannya terbagi ke dalam masing-masing sisi kaset. Bagian C, piringan hitam dan gramophone. Awalnya piringan hitam merupakan sebuah alat yang memiliki pena yang bergetar untuk menghasilkan bunyi dari sebuah disk. Ide berasal dari Charles Cros, Prancis tahun 1887. Namun sayangnya tidak pernah terwujud. Pemutaran piringan hitam yang berfungsi untuk merekam suara yang kebanyakan digunakan untuk keperluan kantor. Bagian D, audio card. Kartu audio kira-kira seukuran amplop bisnis, ini bersifat strip. Pita rekaman magnetik di ujung kartu audio pada dasarnya adalah kartu flash dengan suara. Kartu dimasukkan ke dalam slot pada mesin seperti auditronis dan mekanisme suara dapat diputar melalui speaker atau headset menggunakan individu hingga 15 detik. Kartu suara digunakan dalam sistem 2 track yang memungkinkan siswa untuk mencatat responnya sendiri pada kartu dan kemudian memainkan kembali untuk dibandingkan dengan respons yang direkam sebelumnya. Jika respon siswa salah, dapat dihapus dan ditulis ulang dengan benar dengan hanya menjalankan kartu audio melalui mesin lagi sambil menekan tuas rekaman. Respon siswa dan yang direkam sebelumnya dapat dimainkan seiring yang diinginkan hanya dengan membalik tuas. Media audio digital berbeda dengan media audio analog.
Media audio yang bersifat digital memiliki banyak fitur yang berbeda-beda. Media audio digital juga lebih praktis dan memberi kemudahan dengan berbagai alat penyimpan dan akses yang lebih canggih. Pertama, menyimpan audio digital. Berkas-berkas audio digital dapat disimpan dalam berbagai teknologi digital. Di antaranya, yang pertama ada cakram padat. Merupakan sebuah media penyimpanan file audio yang menyimpan musik atau suara dalam bentuk bit atau informasi digital. Alat yang diperlukan untuk memutar CD adalah CD player. Kelebihan media ini yaitu tahan terhadap kerusakan, noda bisa dibersihkan, dan goresan yang biasa tidak akan mempengaruhi pemutaran ulang. Selain itu, jika komputer yang dimiliki guru dilengkapi dengan CD drive, maka dapat mempermudah membuat rekaman. Yang kedua ada MP3 atau MPEG audio layar 3. MP3 merupakan salah satu bentuk format atau penyimpanan file audio digital yang ukuran filenya lebih kecil, juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Yang ketiga ada WAV. Audio format WAV merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan versi digital dari audio analog yang dibuat dengan menggunakan kartu suara komputer dan print lunak untuk mengubah dan menyimpan berkat format digital. Perangkat yang diperlukan untuk memutar WAV salah satunya adalah iPod. Perangkat yang diperlukan untuk memutar WAV adalah salah satunya adalah iPod. Kelebihan dan kelemahan media pembelajaran audio. Media audio secara umum juga memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu yang pertama ada kelebihan, dapat menggantikan guru dengan lebih baik, misalnya menghindari ahli dalam bidang tertentu melalui media ini. Yang kedua, untuk mengatasi ruang dan waktu. Yang ketiga, relatif mudah dijangkau. Yang kedua, kelemahan yaitu kecepatan track bermacam-macam yang disajikan rekaman. Yang kedua, memerlukan bantuan dari media visual. Yang ketiga, hanya bisa optimal digunakan oleh orang yang memiliki pemikiran abstrak. Memang banyak sekali manfaat dari metode pembelajaran audio ini, dan kelebihan serta keuntungan dari media ini lebih dominan daripada kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, metode ini, media pembelajaran audio ini sangat disukai oleh siswa sebab siswa tidak bosan dengan pengajaran yang diberikan oleh guru. Dengan pengajaran guru yang cerahkan atau menerangkan materi saja tanpa ada hiburan yang membuat siswa jenuh dalam belajar. Fungsi media pembelajaran audio pada awal sejarahnya, media hanyalah sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Seiring dengan berkembangnya teknologi audio pada pertengahan abad ke-20, akhirnya media audio visual, maka fungsi media pun bergeser. Fungsi media audio dalam pembelajaran adalah yang pertama mengatasi keterbatasan pengalaman mendengarkan dan menyimak yang dimiliki siswa. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, serta daya penglihatan. Yang ketiga, media audio yang menarik dapat menimbulkan gairah belajar pada siswa. Mungkinkah siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan auditornya? Media audio dapat menimbulkan sikap positif dan dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan siswa untuk belajar. Dengan media audio, peran guru dalam proses pembelajaran berubah ke arah yang positif. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari media audio. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio berupa lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Berdasarkan pengembangan pembelajaran, media audio dianggap sebagai bahan ajar yang ekonomis, menyenangkan, mudah disiapkan, dan dapat digunakan oleh guru dan siswa. Materi pembelajaran dapat diurutkan penyajiannya, serta bersifat tetap, pasti, dan juga dapat digunakan untuk media instruksional
Belajar mandiri, jenis-jenis media audio yang digunakan oleh manusia yaitu analog, digital, media audio secara umum juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.